Saya secara akademik melihat bahwa Kiai Miftah adalah Rois Am paling lemah sepanjang sejarah berdirinya NU. Banyak hal yang memang harus diluruskan. Misal soal jadab, misal ada sejumlah teman-teman yang bertemu dengan Habib yang jadab itu yang katakanlah menyimpang dari kenormalan. Padahal kan dalam konsepsi kita yang bertasawuf amali, bertasawuf sunni, bertasawuf dengan salah satu kaidahnya Ghazali atau Junaid al-Baghdadi, itu kan orang dalam kondisi jadab sekalipun dia tidak akan pernah meninggalkan syariat Islam. Kenapa? Karena tasawuf amali itu, tasawuf sunni itu justru dibangun oleh disiplin syariat yang sangat ketat. Jadi tidak mungkin seorang yang katakanlah setengah wali lagi jadab, kemudian dia mempermalukan dirinya, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, misal dengan minta-minta, atau misal dengan menyalahi hukum syariat tentang hubungan pria wanita misalnya. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Dalam kondisi jadab sekalipun, seorang wali itu masih dalam bingkai syariat. Jadi misal gini, ada sebagian orang menyebut bahwa kalau ada yang lagi jatah kemudian minta ini itu ya kasih saja. Padahal nggak ada istilah minta-minta itu. Kan doktrinya adalah inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak ada ketakutan lapar, tidak ada ketakutan akan masa depannya, tidak ada ketakutan akan dia punya apa atau tidak punya apa. Dan tidak pernah sedih, misal diludahi, dihina, dicaci maki, ya biasa saja gitu loh. Kalau ada aulia Allah yang lagi jadab, atau dari katakanlah sebagian habaib itu ya, yang kemudian lagi jadab, kemudian dia menyimpang dari syariat, otomatis itu batal kewaliannya, tidak bisa diterima. Karena ada misal di sebagian kita yang ada kedapatan dawir misalnya, dapat tamu atau dapat teman, tiba-tiba minta ini itu, kemudian wah ini lagi jadab, ini lagi mandi, lagi mujar-mujar punya doanya, kemudian dikasihkan ini itunya. Itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan kaidah wali dalam Al-Quran. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan apapun, tidak ada kegelisahan apapun. Itu yang selanjutnya. Kemudian terkait dengan fenomena, ini kan sudah kehendak zaman bahwa yang jelas kiai-kiai itu sebenarnya bangga lah. Kiai-kiai sepuh bahwa ada anak-anak muda yang dinamis, mendobrak kebekuan, mendobrak kemapanan yang sebenarnya itu ada kesalahan-kesalahan terselubung. Nah kalau bukan anak muda, kiai-kiai sepuh nggak mungkin lah. Kiai sepuh yang paling progresif yang dalam pandangan saya, termasuk penyikapan soal HPB ini, ya Mustasar, Kiai Mustafa Bisri. Yang lain saya tidak banyak berharap dah. Saya boleh memberi catatan tentang Kiai Miftahul Ahyar nggak ini? Boleh. Ya, boleh. Ya, sebatas masa dalam kesantrian begitu ya. Iya, sepanjang saya mengenal NU, sepanjang saya terlibat dalam KNU-an, saya secara akademik melihat bahwa Kiai Miftah adalah Rois Am paling lemah sepanjang sejarah berdirinya NU. Kalau kita bandingkan dengan Rois Am sebelumnya, adalah Kiai Ma'ruf Amin. Dia punya dzurriyyah besar, gennya arahnya ke Kiai Nawawi Al-Bantani. Dia bukan hanya punya pesantren, tapi itu pesantren leluhurnya dan besar. Kiai Miftah itu, Miftahus Sunnah, itu dalam peta kepesantrenan siapa yang tahu? Itu pesantren rintisan, dan di Surabaya sendiri pun tidak banyak yang kenal. Itu pertama. Yang kedua, Kiai Miftahul Ahyar ini saya serius ya. Jadi saya ketika musyawarah wilayah NU tahun kalau nggak salah 2003 di Areng-Areng Pasuruan, tempatnya wakil bupati sekarang Kiai Mujib Imron, itu ada dua Rois Suriah yang macung yang diajukan. Satu adalah Kiai Mas Duki Mahfud almarhum, satunya adalah Kiai Miftahul Ahyar. Dari 40 PCNU di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, tapi PCNU-nya 40, karena itu
Bangil itu punya jadi cabang sendiri, Kencong Jember juga punya jadi cabang sendiri. Jadi 40 cabang. Dari 40 cabang ini, itu 39 memilih Kiai Mahfud, Kiai Mas Duki Mahfud. Satu orang itu memilih Kiai Miftahul Ahyar, yang dipidatokan oleh Kiai Hasim itu dipilih oleh dirinya sendiri. Ini nanti kalau saya salah bisa dicek langsung ke beliau. Jadi apa namanya? Oke, sebelum Kiai Miftahul Ahyar kita punya Rois Am Kiai Ma'ruf Amin. Sebelumnya ada Kiai Sahal Mahfud. Kiai Ubaidillah nanti banyak cerita bisa lah soal Kiai Mahfud, Sahal Mahfud. Kemudian sebelumnya adalah Kiai Fahrudin Masturo, pesantren Masturia Sukabumi. Kemudian sebelumnya adalah Kiai Ilyas Ruhiyat Cipasung. Dan sebelumnya luar biasa semua itu, Kiai Ahmad Siddiq. Jadi ini adalah Rois Am paling lemah panjang sejarah berdirinya NU. Sementara perannya sangat krusial di era transisi mengantarkan NU dari abad 1 ke abad kedua yang diandaikan sebagai abad kebangkitan NU. Maka kemudian kita mendapati Rois Am yang tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita bisa berbuat apa? Oke. Dulu ketika beliau ini ketika jadi Rois Suriah PCNU Surabaya, saat kadang menulis di opini di Jawa Pos itu, saya baca dia waktu itu berdebat dengan Zuhairi Mesrawi, dubes di mana itu, Aljazair atau Maroko. Saya membaca bahwa diksinya, kemudian spektrum yang dia tangkap, ini tidak mencerminkan bahwa itulah kenahlinan. Jadi apa namanya? Kalau kemudian beliau keras penyikapan menuduh Wahabi, menuduh membenturkan NU dengan ini itu dan semacamnya, yaitu kita bisa track dari Kiai Miftah sebelumnya. Wah, ini saya dicari panser kalau begini nih. Iya, Kiai Sepuh itu kan kita harapkan ngemong. Jadi ngemong dia mendampingi, memfasilitasi tanpa harus melakukan pemihaan-pemihaan. Itu pertama. Yang kedua, di jajaran Kiai Sepuh saya yakin banyak juga yang inline, yang segaris dengan anak-anak muda. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa pada saatnya suatu saat estafet itu berganti. Jadi tidak selamanya kemudian Kiai Sepuh itu berada di posisinya. Udah gitu kan ini juga kepemimpinan sifatnya reguler 5 tahunan. 2027 nanti ada muktamar dan macam-macam. Jadi yang inti ini energi positif. Ada sebagian kiai, ada sebagai teman-teman Nahdliyin, anak-anak muda banyak yang melihat bahwa ini adalah gerakan positif, maka harus diapresiasi, difasilitasi, bahkan minimal tidak diintimidasi begitu. Nah, kalau tadi Mas Yusuf membagi ada kiai yang pro, ada yang kiai yang tengah-tengah, kiai yang kontra, ya realitasnya persis seperti itu. Tetapi secara random, secara acak bisalah kita manai bahwa 80% itu sebenarnya sepakat atau sebenarnya unek-unek sama persis. Punya pemikiran, punya pemahaman, punya interaksi yang sama persis dengan yang kita diskusikan, yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah maupun Syed Qori sehari-hari. Cuman mereka kan memang PBNU saat ini harus kita hormati juga. Mereka adalah one policy system, ya. Jadi mereka menganut sistem politik tunggal, penyikapan tunggal. Jadi tidak bisa kemudian mereka teman-teman yang tidak pegang mic kemudian bebas berbicara seperti di Pada Suka ini, kan begitu. Ketepatan saya tidak masuk dalam sistem, kemudian saya bisa bebas pegang mic, itu aja sebenarnya. Kan Rois Am di pidatonya tadi menyebut bahwa NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Ya, refleksi atau aktualisasi dari organisasi Islam terbesar di dunia adalah kita punya Rois Am yang punya pemikiran global, punya pikiran infitah, punya pikiran internasional juga. Itu pertama. Yang kedua, pemikiran-pemikiran itu harus diimplementasikan dalam bentuk penyikapan, dalam bentuk statement, apalagi dalam pidato resmi. Jadi bagaimana sikap itu tercerminkan dalam pidato-pidato itu. Kemudian kita kan enak, oh iya berarti kita dalam bimbingan Rois Am, kita dalam perhatian Rois Am, kita dalam
apa namanya, didampingi seperti itu, bukan kemudian malah itu anak-anak liar, 1-2 orang yang itu saja. Ini kan apa ini?